Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Via Al-Islamiyah dengan NIM B04219014. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai hasil observasi Lembaga Islam pada Yayasan Ar-Rahmah Pepelegi. Berikut profil atau sejarah terbentuknya Yayasan Ar-Rahmah Pepelegi. Yayasan Ar-Rahmah merupakan lembaga Islam yang bergerak dalam bidang pendidikan Islam, keagamaan, sosial, dan ekonomi. Yayasan Ar-Rahmah didirikan oleh Bapak Haji Ridwan Abu Bakar MA selaku Ketua Yayasan Ar-Rahmah. Yayasan Ar-Rahmah didirikan sesudah Masjid Ar-Rahmah berdiri sekitar pada 17 Juli 2004. Alamat Yayasan Ar-Rahmah di Jalan Jatisari Besar, Gang Gempol, nomor 1, Pepelegi, Waru Sidoarjo. Lebih tepatnya pada Kompleks Masjid Ar-Rahmah Pepelegi. Dalam rangka mengembangkan dan mensukseskan Masjid Ar-Rahmah, maka beliau mendirikan berupa Yayasan Ar-Rahmah itu sendiri. Selain itu, yayasan ini memiliki program dalam pengembangan sumber daya manusia dengan menaungi beberapa kegiatan seperti kajian-kajian masjid, baik kajian Islam melalui offline maupun online, acara rutin tahsin setiap hari Selasa dan Rabu, mengadakan penyaluran bantuan zakat, adanya kegiatan bansos, adanya outbound bagi PGTK Ar-Rahmah, adanya pentas seni bagi PGTK Ar-Rahmah, serta masih banyak kegiatan khusus lainnya. Adapun visi dan misi Yayasan Ar-Rahmah untuk saat ini. Visinya menjadi lembaga Islam terdepan dalam membangun, membina, melayani masyarakat melalui pendidikan, keagamaan, sosial, dan ekonomi sesuai dengan syariat Islam. Misinya, yang pertama, yayasan ini membantu mengembangkan kegiatan masjid, pendidikan PAUD TK, pendidikan TPQ, dan juga remaja Islam Masjid Ar-Rahmah. Kedua, yayasan ini mampu mengkoordinir seluruh kegiatan kompleks Ar-Rahmah sehingga lebih mudah untuk bergerak sekaligus juga sebagai komunikasi dengan eksternal dan lainnya. Struktur organisasi dalam Yayasan Ar-Rahmah Pepelegi. Struktur organisasi atau kelembagaan Islam sudah memiliki struktur organisasi atau kelembagaan yang lengkap. Sebagai salah satu perizinan operasi, Yayasan Ar-Rahmah mencakup pendiri, pembina, pengurus, dan pengawas. Lalu juga terdapat struktur bidang-bidang kepengurusan yayasan seperti bidang-bidang kependidikan, bidang-bidang keagamaan, bidang-bidang kegiatan sosial kemasyarakatan, dan bidang ekonomi. Adapun jenis-jenis bidang yang terdapat dalam Yayasan Ar-Rahmah. Yang pertama, bidang keagamaan mencakup kajian rutinan, acara Maulid Nabi Muhammad, acara Isra Mi'raj, rutinan mengaji tahsin, dan masih banyak lainnya. Kedua, adanya bidang pendidikan Islam mencakup pendidikan PGTK Ar-Rahmah dari anak usia 6 tahun dan adanya pendidikan TPQ Ar-Rahmah. Yang ketiga, bidang sosial mencakup adanya pembentukan remaja Islam Masjid Ar-Rahmah yang beranggotakan seluruh lapisan masyarakat dan mengikut sertakan yayasan dalam ormas dan LSM Islam. Yang keempat, adanya bidang ekonomi mencakup adanya kerjasama yayasan dengan Lazismu untuk melakukan pendistribusian zakat dan adanya kegiatan bansos untuk masyarakat yang membutuhkan. Macam-macam fasilitas yang mensukseskan Yayasan Ar-Rahmah. Yang pertama, adanya Masjid Ar-Rahmah, yang kedua adanya sekolah PGTK Ar-Rahmah, yang ketiga koperasi Ar-Rahmah dipergunakan untuk menjual kebutuhan sekolah Ar-Rahmah dan lainnya. Yang keempat, adanya gudang atau tempat untuk melakukan penyaluran bansos maupun zakat. Yang kelima, adanya free wifi Ar-Rahmah dipergunakan untuk memudahkan kegiatan melalui sosial media atau internet. Yang keenam, adanya kantin, tempat mencuci tangan, mading, panggung kecil, dan lainnya dipergunakan untuk fasilitas sekolah PGTK Ar-Rahmah. Yang ketujuh, tempat kantor administrasi untuk kebutuhan baik pemasukan maupun pengeluaran Yayasan Ar-Rahmah. Yang kedelapan, adanya tempat wudhu, kamar mandi, dan tempat parkir Ar-Rahmah. Selanjutnya, ada harapan atau rencana dalam pengembangan Yayasan Ar-Rahmah untuk masa mendatang. Yang pertama, mendirikan bank mini dipergunakan untuk menabung atau menyimpan dana yang didapat sebagai hadiah berupa memberangkatkan umroh para jamaah Masjid Ar-Rahmah atau masyarakat lain yang menginginkan umroh bersama. Sebab dalam sebuah hadis diriwayatkan siapa orang yang memenuhi bagi saudaranya sesama muslim akan satu kebutuhan, maka baginya dari pahala seperti orang yang melaksanakan ibadah dan haji umroh. Hadis riwayat Qotib dari Anas. Yang kedua, meningkatkan sekolah PGTK Ar-Rahmah yang mencerdaskan intelektual dan spiritual.
berakhlakul karimah, menjadikan sekolah berprestasi serta unggulan. Yang ketiga, memiliki ambulan untuk membangun kebutuhan masyarakat di kala darurat dalam mencari ambulan. Selanjutnya mengenai pembahasan analisis SWOT dalam perencanaan pengembangan Yayasan Ar-Rahmah. Yang pertama, strength atau kekuatan dari dalam untuk membantu pencapaian tujuan Yayasan Ar-Rahmah. Yayasan Ar-Rahmah sudah memiliki sekolah yakni PGTK Ar-Rahmah PPLG yang diperuntukkan bagi peserta didik berusia 6 tahun. Sekolah tersebut didirikan bertujuan untuk membantu masyarakat, khususnya masyarakat kompleks Ar-Rahmah yang mampu meningkatkan kecerdasan, mandiri, bertakwa, dan berakhlakul karimah kepada putra-putrinya dalam bidang pendidikan Islam. Kemudian memiliki proses pembelajaran diadakan dengan melalui indoor atau outdoor. Adanya panggung kecil yang dipergunakan untuk hiburan seperti kegiatan pentas seni para peserta didik, dan terdapat para pengajar yang profesional serta terdapat pula infrastruktur teknologi informasi, salah satunya adanya model pembelajaran dengan diadakan melalui channel YouTube Ar-Rahmah. Selain itu, terdapat berbagai macam program-program yang unggul. Kemudian memiliki fasilitas yang memadai, yakni adanya free wifi dengan tujuan mempermudah para guru menggunakan sosial medianya dengan cepat. Yang kedua, adanya weakness atau kelemahan dari dalam untuk menghambat pencapaian tujuan Yayasan Ar-Rahmah. Terkadang kurangnya dana pada Yayasan Ar-Rahmah dan lokasi yayasannya cenderung di lingkungan kompleks. Yang ketiga, adanya opportunity atau peluang dari luar untuk membantu pencapaian tujuan Yayasan Ar-Rahmah. Adanya hubungan kerjasama dalam bidang sosial mencakup pembentukan remaja Islam Masjid Ar-Rahmah yang beranggotakan seluruh lapisan masyarakat dan mengikut sertakan yayasan dalam ormas dan LSM Islam. Kemudian adanya hubungan kerjasama dalam bidang ekonomi mencakup kerjasama dengan Lazismu untuk melakukan pengelolaan, pencatatan, pendistribusian zakat, dan melakukan bansos ke seluruh masyarakat yang membutuhkan. Kemudian terdapat dukungan berupa bantuan dana oleh masyarakat dan para lembaga Islam lainnya. Yang keempat, adanya threats, ancaman dari luar untuk menghambat pencapaian tujuan Yayasan Ar-Rahmah, yakni munculnya perspektif negatif pada masyarakat terhadap rencana bidang ekonomi, yakni berupa Ar-Rahmah akan mendirikan bank mini di masa mendatang. Selanjutnya mengenai pembahasan tentang Six Dimension Organization dalam Yayasan Ar-Rahmah. Six Dimension Organization sendiri mencakup 6 aspek, yakni meliputi dimensi tujuan berupa visi misi, dimensi struktur, dimensi mekanisme penunjang, dimensi sistem ganjaran, dimensi hubungan antar manusia, dan dimensi kepemimpinan. Di sini saya melakukan analisis Six Dimension Organization pada lembaga Yayasan Ar-Rahmah berupa dimensi kepemimpinan. Mengapa dimensi kepemimpinan? Sebab menurut saya, Yayasan Ar-Rahmah memiliki kepemimpinan yang mana menggunakan nilai-nilai keikhlasan, jujur, adil, amanah, serta peduli sesama. Contohnya pada bidang ekonomi, yang mana ketua yayasan telah melakukan kerjasama yayasan dengan Lazismu untuk membantu dalam pengelolaan, pencatatan, pendistribusian zakat, dan kegiatan bansos kepada masyarakat yang membutuhkan dengan memiliki sikap amanah, ikhlas, jujur, adil, dan peduli sesama sesuai syariat Islam. Lalu inilah dokumentasi mengenai hasil observasi kelembagaan Islam pada Yayasan Ar-Rahmah PPLG. Terdapat foto ketua Yayasan Ar-Rahmah, kemudian terdapat struktur Yayasan Ar-Rahmah, dan yang ketiga adanya papan nama Yayasan Ar-Rahmah. Berikut juga terdapat beberapa hasil dokumentasi mengenai Yayasan Ar-Rahmah PPLG. Sekian presentasi dari saya mengenai hasil observasi kelembagaan Islam pada Yayasan Ar-Rahmah PPLG. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.